Not gonna lie, bicarain film remake memang agak tricky. Kita nggak mau film remake beda sama film aslinya, tapi kita juga nggak ingin film tersebut sama persis, sehingga jadi kayak nyontek doang. Karena walaupun kita tahu materinya saduran, tapi at least kita pengen ada hal original lain yang diberikan oleh pembuatnya. Mungkin kita pengen lihat sudut pandang lain dari cerita yang sama. Mungkin kita pengen lihat gimana kalau cerita itu terjadi di tempat yang lain, kepada orang yang lain. Mungkin kita pengen lihat gimana cerita yang sama diceritakan lewat suara atau visi atau gagasan yang berbeda. Ya, basically, ukuran bagus untuk film remake adalah film yang nggak sama persis, akan tetapi berani berbeda juga bukan berarti filmnya lantas bagus. Sebab banyak pertimbangan lain. Hal baru yang digali itu apakah make sense, work out atau enggak, sesuai konteks atau enggak. Nah, untuk alasan itulah maka aku jadi bingung sendiri ketika membandingkan Speak No Evil garapan James Watkins dengan film originalnya yang berasal dari Denmark yang tayang 2 tahun yang lalu. Masing-masing versi film tersebut punya kelebihan dan kekurangan. Jadi mari kita pelan-pelan mengurai perbandingan mereka dengan blak-blakan di sini. Bodo amat sama spoiler. Supaya kita bisa menyimpulkan film versi mana yang lebih bagus. Secara cerita, film ini sama originalnya. Ini yang bikin aku tuh awalnya agak skeptis sama film versi remake ini. Di paruh awal tuh adegan, dialog, bahkan aspek-aspek kecilnya sebagian besar sama. Jadi ada keluarga lagi liburan, ketemu sama keluarga lain. Mereka jadi akrab, apalagi mereka ini sama-sama punya anak, ya kan? Si keluarga tokoh utama punya anak cewek yang bergantung kepada boneka kelincinya. Terus keluarga satunya lagi punya anak cowok yang nggak bisa bicara karena punya masalah di lidah. Nah, sampai-sampai setelah liburan selesai, mereka ini akrab. Si keluarga asing tadi itu mengundang keluarga tokoh utama untuk menginap, menghabiskan waktu weekend di rumah peternakan mereka. Nah, disitulah nanti keluarga tokoh utama ngerasa ada yang aneh sama keluarga teman baru mereka ini. Dari bungkusan luar, Speak No Evil adalah thriller, karena dia tentang psikopat yang menipu keluarga saat lagi liburan. Tapi begitu kita masuk ke dalam bahasannya, film ini ternyata thrillernya adalah psikologikal. Yang dibahas adalah bentrokan pola pikir, yang intens adalah situasi. Yang dengan pola pikirnya karakter mungkin malah semakin terjerat dalam situasi berbahaya. Nah, di sanalah letak perbedaan signifikan pertama antara versi original dengan versi remake, yaitu permainan psikologisnya, yang berkaitan erat dengan identitas karakter, atau kalau kita di sini menyebutnya sebagai kelokalan. Nah, pada versi Denmark atau original, keluarga tokoh utama cerita adalah Bjorn dan Louis. Mereka ini orang Denmark. Teman baru mereka, Patrick dan Karin, orang Belanda. Nah, film tersebut mengobarkan kengerian melalui perbedaan-perbedaan kebiasaan yang dirasakan keluarga Bjorn ketika nanti dia tinggal di rumah Patrick. Karena ternyata orang Denmark itu sama kayak orang kita, nggak enakan. Nah, sikap nggak enakan itulah yang bikin film tersebut terasa bleak. Si Bjorn ini nggak yakin keanehan keluarga Patrick itu memang red flag atau cuma karena beda tata cara aja dengan dia gitu. Sopan nggak kalau dia negur gitu kan, atau dia nolak. Nah, kemudian film mengembalikan kepada penonton mereka. Ya, Patrick ternyata memang psikopat. Tapi jangan-jangan karena keengganan Bjorn dan Louis lah, mereka jadi sampai tragis seperti itu gitu. Itu yang diangkat di film original. Sementara pada versi remake yang dibuat oleh orang Amerika, ya kan, orang yang mereka itu mana kenal sama yang namanya nggak enakan. Film ini dibawa kepada permasalahan, kepada bahasan gender, keperbedaan gaya parenting, keperbedaan prinsip hidup dengan keluarga Paddy dan Kiara, ya kan. Juga yang diangkat itu adalah konflik internal di rumah tangga Ben dan Louis istrinya. Perbedaan itu terlihat kayak pas adegan saat Louis yang vegetarian disuapin daging oleh Patrick atau Paddy. Pada film originalnya, Louis bilang memakan daging itu karena dia jaga kesopanan. Dan next time, si Louis ngingetin Patrick bahwa dia nggak makan daging, dan Patricknya langsung minta maaf. Gitu aja. Film tersebut membiarkan intensi Patrick terbuka kepada kita dan Louis. Apakah Patrick beneran lupa dan dia beneran minta maaf, atau enggak? Sementara di film remake-nya ini, Louis memakan daging tersebut karena daging itu adalah angsa kesayangan keluarga Paddy yang dipotong khusus untuk menyambut keluarga mereka. Jadi dia nggak tega kalau bilang nggak makan gitu kan. Dan the next time Louis ngingetin Paddy, pria bertubuh kekar tersebut malah menantang gaya hidup vegetariannya Louis. Dia bilang nggak makan daging kok makan ikan. Nah, mereka jadi berdebat lumayan angot soal itu. Memang perbedaan tadi
membuat versi remake ini terasa lebih komunikatif dan lebih meledak-ledak. Tema besar dari cerita sebenarnya sama, tentang maskulinitas. Ini perbedaan signifikan kedua. Film originalnya punya karakter utama yang pasti, si Bjorn. Plot maju semuanya karena aksi dia. Dia yang stumble upon rahasia Patrick. Dia ini kan pria yang merasa kurang jantan sebagai ayah, sebagai suami. Dia tertarik jadi teman Patrick karena Patrick memuji tindakannya mencarikan boneka yang hilang milik putrinya sebagai tindakan yang heroik. Sekali kena recognize seperti itu, Bjorn jadi ketagihan. Dia merasa perlu untuk terus nunjukin bahwa dia itu pahlawan, tapi dia gagal. Seperti yang kita saksikan setiap kali ada kejadian di rumah Patrick. Meminjam kata-kata psikopat tadi, "You let us do it," katanya. Ya kan? Kita lihat bahkan hingga di momen akhir saat dia harus melawan demi keluarganya, si Bjorn nggak melawan gitu. Makanya itu yang bikin mereka tragis. Nah, versi remake ini juga bicara tentang gimana Ben ngerasa kecil sebagai ayah dan suami, tapi juga menambah banyak bahasan lain, sehingga dia bukan karakter utama tunggal lagi. Seluruh keluarganya kebagian porsi yang sama besar. Ben dibikin tertarik kepada Paddy karena dia itu ingin bisa kayak Paddy gitu, yang nyantai, karismatik, mesra sama istrinya. Sementara si Louis istrinya punya peran yang lebih besar lagi dibandingkan Louis di film asli, yang bahkan dia tuh di film asli tuh nggak nyadar sampai terlalu terlambat untuk sadar kalau keluarga mereka tuh dalam bahaya. Nah, Louis dalam film remake ini aktif dan punya backstory tersendiri. Malah kayaknya dia yang jadi lawan sepadan buat Paddy di film ini. Terus anak mereka si Agnes dibikin jadi agak gedean, jadi menjelang ABG, dan dia diberikan lebih banyak aksi. Seperti juga Anne, anaknya Paddy yang gagu tadi, diberikan lebih banyak peran. Nah, makna Speak No Evil di film ini pun jadi lebih luas. Bukan hanya soal demi menjaga kesopanan kita seringkali enggan menyuarakan kejujuran, tapi film ini juga mengangkat soal gimana dalam keluarga sendiri pun kadang kita lebih memilih untuk diam, untuk tidak mengkonfrontasi masalah. Yang pada akhirnya ya tidak ada yang saling jujur lagi di keluarga. Makanya Paddy jadi karakter antagonis yang menarik. Karena meskipun dia sendiri melakukan sandiwara besar, ya kan, dia pura-pura punya keluarga gitu kan. Dia sengaja motong lidah anaknya supaya nggak bilang kejadian yang sebenarnya. Tapi justru sikap red flag-nya yang seringkali mendorong Ben dan Louis untuk saling terbuka, mendebatkan masalah mereka masing-masing. Secara muatan, film ini memang jadi lebih kompleks. Sutradara juga tahu apa yang dia incar, jadi dia benar-benar ngasih ruang untuk kompleksitas muatan ceritanya bekerja. Makanya film ini jadi lebih panjang. Hebatnya tetap rapi, temponya terjaga. Babak setup-nya juga terasa klop, melandaskan perbedaan para karakter yang nanti akan berlaga mental dan fisik. Contoh simpelnya adalah soal si boneka kelinci. Pada film pertama, boneka itu cuma device bagi Bjorn untuk menunjukkan dia pahlawan. Like, anak gue kehilangan boneka, ya gue harus cariin dong gitu kan. Tapi pada film kali ini, boneka itu adalah simbol dari development para karakter. Boneka itu jadi semacam benang merah yang mengikat masing-masing karakter kepada bentuk development yang mereka tempuh sepanjang cerita. Makanya bentuk boneka itu sendiri dibikin berubah. Ini untuk menegaskan perannya sebagai simbol atau bukti perkembangan karakter. Nah, banyak yang membandingkan dua film ini dari gayanya. Speak No Evil remake ini, aku setuju sama pendapat yang bilang bahwa filmnya ini lebih mementingkan keseruan, namun gayanya sendiri jadi agak generik. Ya kan, kayak si Paddy. Dia ini udah kayak psikopat 101 di film-film. Penampilan acting James McAvoy terutama jadi highlight di sini. Hiburan itu di situ. Bukan dari karakternya ternyata jahat, tapi dari gimana James memerankan karakter ini. Kita udah lihat di film Split tahun 2017, kemampuan dan rank actingnya James. Ya kan, dalam satu karakter yang sama, dia bisa jadi orang yang ramah, tapi bisa jadi completely different pada adegan berikutnya. Nah, Paddy di tangannya jadi seperti itu, orang yang tampak simpatik, asik, keren, ramah, tapi malah nanti dia bisa jadi berbahaya. James ngasih gerakan senyuman khusus pada karakternya ini. Kita tahu karakternya ini pasti jahat. Aku nonton film remake ini duluan, baru nonton film yang originalnya. Dan aku bisa tahu karakter Paddy ini gimana gitu. Kita jadi semacam mengantisipasi kemunculan sisi psikopatnya Paddy karena penampilan acting yang begitu on point. Tapi menurutku menjadikan Paddy generik psikopat kayak gitu tuh bentrok dengan kompleksnya muatan yang dibawa cerita. Ya kan, bandingkan lagi dengan film pertama. Patricknya tidak digambarkan sebagai karismatik yang gimana-gimana amat gitu. Dia kayak orang Belanda biasa, kayak orang biasa. Tapi di mata Bjorn kita bisa melihat dia tuh spesial karena dia tuh lebih mapan, lebih macho, dan dia tuh memuji tindakan Bjorn sehingga dia jadi
punya daya tarik sendiri gitu. Nah, muatan yang sederhana tadi bisa tetap intens karena yang kompleks itu bukan muatan atau bahasannya, melainkan sudut pandang karakternya terhadap karakter lain di dalam ruang sikap yang terbatas. Itu kelebihan film originalnya. Also, versi remake ini karena pengen jadi aksi thriller seru, jadi punya banyak momen-momen yang biasanya diada-adain dalam genre ini supaya seru gitu. Misalnya kayak ngambil kunci dari karakter jahat yang tertidur. Itu kan udah sering lah kayak gitu adegan-adegannya. Jadi di season time, kalau bicara suka, aku lebih suka versi remake ini karena memang lebih seru. Sutradaranya paham mana yang harus di-enhance supaya bisa membuat cerita lebih seru. Dia banyakin aksi, dia bikin bahasan yang lebih kompleks, dia pasang pemain yang dikenal menjual secara range, ya kan? Dia bikin itu jadi soal bagaimana si aktor meranin karakter ini. Karakter yang udah orang tahu jahat gitu. Film ini juga put effort supaya naskahnya bisa memuat semua itu, tapi masih bisa mirip sama film aslinya. Momen final battle-nya yang aku suka banget, karena sutradara kayak ngasih reference ke ending film original soal mati karena batu. Tapi kalau bicara teknis atau gaya, film originalnya masih lebih kuat. Punya karakter utama yang lebih jelas, intens dan kompleksnya datang benar-benar dari karakter, bukan dari bahasan yang banyak yang diberikan kepada mereka. Pilihannya untuk jadi tragis juga akhirnya lebih membekas, walau bikin frustasi karena kurang aksi, tapi ya lebih membekas saja ketimbang pilihan untuk jadi aksi seru. Tapi banyak momen-momen generik seperti yang terjadi pada film remake ini. Maka kalau film aslinya tuh aku beri 7 dari 10 bintang emas. Untuk versi remake-nya ini, aku berikan 6,5 dari 10 bintang emas untuk Speak No Evil. That's all we have for now. Versi mana yang lebih kalian suka? Silahkan share pendapat kalian di comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtshit.com untuk review yang lebih detail, atau kalian bisa kunjungi store mydirtshit.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners, there are losers.